It was promised. Can you hear my cry? Can you feel my hurt? One day the sun will rise over this land of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai, Bunda. wabarakatuh. Hai Nabila. Hai Bunkon. Kali ini kita punya rubrikasi baru, Bismillah. punya bincang-bincang baru yang kita beri nama Palestine Talk. Jadi nanti insya Allah Nabila, aku bakal ditemani oleh para ekspertis. Insya Allah. Insya Allah para Kecuali ekspertis. saya ya. You are. Ada narasumber lain. Ada insya Allah. narasumber lain yang expert, insya Allah kita sama-sama membedah tentang isu yang sedang menjadi sorotan dunia saat ini. Perang yang tiada henti hingga saat ini tentang Palestina. Saat ini aku sudah ditemani oleh maaf ya, tuh mau disclaimer terlebih dahulu, kita di bincang isu yang terakhir Bun sama Farah Konita juga, Ibu Farah Konita juga, itu sempat kita ngobrol apa sih yang di terakhir tuh? Apa ya Ndi? Apa sih? Lupa. Ini dunia tidak adil. Oh ya, dunia tidak adil. Terus ada sempat ngebahas tentang Palestinanya dikit. Terus aku di judge, dibilang dimarahi sama netizen. Kenapa? Dibilang katanya kenapa ketika ngebahas Palestina ketawa-ketawa. Padahal konteksnya adalah ini makanya mau disclaimer nih, karena because I am like this gitu. Saat itu ketawa-ketawa karena memandangnya ke diri sendiri. Strugglingnya diriku dengan strugglingnya orang-orang Palestina itu jauh berbeda. Jadi ngerasa kayak dikit-dikit ngeluh terus dibandingkan dengan Palestina itu malu banget gitu, malu banget. Jadi nanti kalau ada aku ketawa-ketawa, please jangan marahi aku. Aku tahu isunya sangat berat. Isu ini sangat berat, tapi isu yang sangat-sangat penting untuk kita bahas bersama. Insya Allah. Tidak hanya sebagai manusia, tapi paling utama karena kita sebagai Muslim. Bener ya Bun ya? Tentang Palestina. Bunda sehat? Sehat, alhamdulillah. Sudah Nabila siap? sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sedikit Agak pilek. bindeng. Kita Agak doain bindeng. Nabila biar sehat. Amin ya Allah. Terima kasih Bunda. Kita mulai Bun. Insya Allah. Bismillah. Topik hari ini adalah Tada! Why is Palestine? Why is Palestine? Ini episode pertama. Insya Allah kita ada beberapa episode ke depan. Pertama kita bahas dari pertanyaan paling mendasar yang mungkin sering ditanyain. Kenapa Palestina? I'm sorry. Kenapa harus membela Palestina? Kenapa harus membela Palestina? Kenapa? Nah, kalau akhir-akhir ini kita ngelihat tentang orang jadi rame kan ngomongnya tentang Palestina, semuanya jadi speak up tentang Palestina, semuanya jadi ganti foto profil, atau ada juga yang bilang FOMO ya, ikut-ikut, walaupun itu sangat tidak apa-apa. Iya. Itu sangat baik ketika kita berbicara tentang Palestina sekarang, kita speak up, kita ikut reshare, ikut donasi dan seterusnya, itu sangat baik. Ya, tapi pertanyaannya, sampai kapan kita membela Palestina? Atau nafasnya sepanjang apa nih? Gitu ya. Kalau kita hanya berpatokan pada isu kemanusiaan, ya, yang saat ini sedang sangat-sangat menyedihkan kalau kita lihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina, genosida yang terjadi, anak-anak yang terbunuh, bangunan-bangunan yang hancur. Kita melihat kemanusiaan yang sangat-sangat tragis lah hari ini. Dan itu membangkitkan seluruh dunia dan itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Tapi kalau hanya dari kemanusiaan, kadangkala nafas kita membela Palestina itu nggak panjang. Nafas kita ya udah hanya sekedar ketika ada penyerangan-penyerangan yang terjadi di Palestina, apakah itu di Gaza atau di tepi barat atau di Al-Aqsa. Ya sering ya polanya seperti itu. Misalnya ketika Ramadan orang ramai-ramai membela Palestina karena saat itu di Al-Aqsa sedang ada penyerangan, jamaah Muslim diserang tiap tahun. Bahkan sempat ada yang dibakar kan, pohon-pohon di Masjid Al-Aqsa.
atau di 8 bulan terakhir ini dari 7 Oktober 2023 sampai sekarang itu naik karena memang lagi penyerangannya, genosidanya sangat-sangat besar-besaran yang dilakukan sama Israel. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan 70 tahun sebelumnya? Ya, yang saat itu kalau kita ngomongin dari sisi kemanusiaan juga parah. Cuma karena tidak parah banget dan tidak terlalu terblow up oleh media. Iya benar. Akhirnya banyak yang silent, Bukan tidak terblow up, tapi tidak sengaja diredam. Walaupun ada juga sih yang Ada. kalau mau nyari kita bisa tahu gimana kondisinya. Tapi nggak semua orang mau berbicara dan membela Palestina dengan nafas sepanjang itu selama 70 tahun. Gitu, maka kita bahas aspek why-nya. Kenapa sih harus ngebela Palestina dari sudut pandang kita sebagai seorang muslim. Boleh diganti? Boleh Bapak. Sebagai seorang muslim sehingga kita membelanya, ini yang tadi ya secara kemanusiaan. Sehingga kita membelanya bisa lebih panjang nafasnya dan bisa lebih dalam alasannya. Dan harusnya impactnya juga lebih besar. Ini buat aku pribadi juga ya. Ketika ngelihat hari ini orang-orang bergerak karena alasan kemanusiaan. Gimana mahasiswa-mahasiswa di Amerika, di Inggris, di Eropa itu semuanya bergerak dengan aksi yang luar biasa untuk membela Palestina. Dan banyak juga ya masyarakat di seluruh dunia pembelaannya luar biasa. Harusnya kita sebagai seorang muslim yang alasannya tidak hanya karena kemanusiaan, tapi juga karena dari sisi akidah. Harusnya lebih luar biasa lagi. Ini bisa jadi muhasabah buat kita. Jadi kita bahas insya Allah alasannya dari segi akidah. Ya dari kita sebagai seorang muslim. Dan yang kedua dari kita sebagai seorang Indonesia. Sebagai dari sisi nasionalisnya. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa gue imannya gak kuat-kuat banget, gak apa-apa lah, atau mengentengkan gitu ya, terus kemudian mengedepanin gue sih nasionalis banget, gue Indonesia banget. Nah, ada juga alasannya dari sisi nasionalisme. Itu insya Allah pembahasan kedua. Kita ke pembahasan pertama. Boleh di next ya, dari Al-Quran. Akidah. Palestina ini banyak banget dimention di dalam Al-Quran. Banyak banget dibahas dalam Al-Quran. Hampir sebagian besar ya dari Al-Quran itu nge-mention tentang Palestina. Ya kalau ada di Al-Quran, pertanyaannya mau diapain itu Palestina? Ya kalau Al-Quran itu kan adalah pedoman kita. Hal yang harus kita lakukan, hal yang harus kita ikuti dalam kehidupan. Ketika di Al-Quran ada ngomongin tentang berbakti kepada orang tua, berarti kita harus berbakti pada orang tua. Di Al-Quran ngomongin tentang mengasihi anak yatim, berarti kita mengasihi anak yatim. Apapun yang dimention dalam Al-Quran, itulah yang kita implementasikan ke dalam kehidupan kita, dan begitulah sebagai seorang muslim. Pertanyaannya, ketika di Palestina mention tentang Al-Quran, ini Palestinanya mau kita apain? Ya, apakah mau kita ya udah didiemin aja lah Palestina sendiri, ya gue baca aja, gak usah diimplementasikan di dalam hidup. Harusnya nggak seperti itu kan? Ketika Al-Quran ngomongin banyak hal tentang Palestina, berarti ada sesuatu di Palestina yang harus selalu kita pikirkan, yang harus selalu kita bela. Yang kalau saat ini kondisinya dijajah, berarti ada kewajiban untuk kita membela dan ikut membebaskan Palestina. Apa aja yang ada dalam Al-Quran? Yang pertama ini yang paling sering dibahas di Quran surat Al-Isra ayat 1. Di sini sangat jelas Allah menyebutkan tentang Masjidil Aqsa. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Ini sangat-sangat jelas penyebutan Al-Aqsa ya. Dan gak hanya penyebutan Al-Aqsa, tapi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa.
Dan harus jadi pertanyaan, kenapa Allah melibatkan Al-Aqsa di peristiwa itu? Kenapa nggak Masjid Nabawi? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Kemudian baru ke Sidratul Muntaha. Nggak jauh kan ya? Enggak. Iya. Dan masjid yang mulia juga. Masjid yang mulia. Salah satu dari masjid suci kita. Tapi Allah melibatkannya tuh Al-Aqsa. Gitu, di sini ada kode nih dari Allah bahwa Al-Aqsa itu sesuatu hal yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat suci. Ketika Isra Mi'raj, bayangkan sebelum Rasulullah ke Sidratul Muntaha kan Rasulullah mengimami ratusan ribu nabi dan rasul di Masjid Al-Aqsa. Kita nggak usah ngebayangin ya gimana caranya. Kita cukup imani bahwa itu salah satu tanda bahwa Masjid Al-Aqsa ini masjid yang sangat-sangat diberkahi. Di situ pernah sholat Rasulullah dan ratusan ribu nabi dan rasul. Di situ pernah jadi tempat Rasulullah dan malaikat Jibril memarkirkan kendaraannya, buruk, yang saat ini temboknya menjadi Wailing Wall, tembok ratapan, dijajah oleh Israel. Kemudian melesat ke langit yang tertinggi. Yang ketika melesat ke langit tertinggi, di setiap lapisan langitnya bertemu para nabi dan rasul. Bertemu Nabi Adam, bertemu Nabi Ibrahim, bertemu Nabi Musa. Itu perjalanan yang sangat luar biasa. Dan di langit yang tertinggi bertemu dengan Allah mendapatkan perintah sholat. Itu semua Allah kaitkan dengan Masjid Al-Aqsa. Jadi sebagai seorang muslim, ini sangat-sangat erat kaitannya dengan kita. Jadi kita memandang Masjid Al-Aqsa harus punya pandangan sedalam itu. Oh, Allah itu melibatkan Masjid Al-Aqsa sampai sejauh itu ya, sampai peristiwa Isra Mi'raj, sampai menjadi tempat sholatnya para nabi dan rasul, jadi tempat berdakwahnya nabi dan rasul juga. Nabi Adam, ya. Masjid Al-Aqsa ini masjid kedua yang dibangun di muka bumi oleh Nabi Adam. Masjid pertamanya Masjidil Haram. Kebayang nggak? Masjid paling tua, salah satu yang paling tua, Masjid Al-Aqsa. Walaupun kita nggak tahu bentuk masjidnya dulu seperti apa. Tapi yang harus kita bayangkan, seberkah apa tempat ibadah yang sudah dijadikan tempat beribadah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Itu kan luar biasa, pasti tempat yang sangat-sangat mulia. Ya buat teman-teman yang udah ngerasain sholat di Masjidil Haram, beribadah di Masjidil Haram, itu pasti ngerasain banget perbedaan atmosfernya. Ya pokoknya pengennya jadi orang soleh terus, udah gak inget dunia deh. Pokoknya pengennya ibadah terus. Karena atmosfernya tuh kerasa banget. Kehadiran entah ribuan atau jutaan malaikat di sana. Keberkahannya, doa-doa orang di sana. Itu sangat-sangat berbeda. Dan seperti itu juga harusnya kita memandang Masjid Al-Aqsa. Dari zaman Nabi Adam. Kemudian Nabi Ibrahim juga Allah perintahkan berdakwah ke Palestina. Kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman berdakwah dan punya kerajaan di Palestina. Ya makanya sekarang kalau suka ada isu-isu kuil Solomon, statementnya atau kebohongannya orang-orang Yahudi yang katanya di bawah Qubatus Sokhro, di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada Masjid Sulaiman atau kuil kedua. Padahal secara arkeologis tidak terbukti, dan kalau kita juga mengimaninya nggak mungkin Nabi Sulaiman membangun istana di atas Masjid Al-Aqsa, di atas masjid. Itu kalau dari sisi akidahnya. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang membimbing langsung Maryam untuk beribadah, untuk belajar. Itu juga di Masjid Al-Aqsa. Nabi Isa anaknya Bunda Maryam, itu juga berdakwahnya di Palestina, di Al-Quds. Sampai Nabi Muhammad tadi melakukan Isra Mi'raj yang luar biasa itu juga ke Masjid Al-Aqsa, juga ke Palestina. Jadi memang kalau secara akidah ini benar-benar tanah yang
tanah dan Para masjid yang diberkahi para nabi yang juga Allah janjikan yang telah kami berkahi sekelilingnya. Diberkahi sekelilingnya ini ada yang mengatakan di negeri Syam. Negeri Syam itu Palestina, Mesir, Lebanon, Jordan, Suriah. Suriah. Itu. Tapi ada juga tafsir yang menyebutkan kalau diberkahi sekelilingnya itu buat siapapun yang hatinya terpaut pada Masjid Bumi Syam. Al-Aqsa, pada bumi Syam. Buat siapapun di seluruh dunia ini, walaupun kita di Indonesia, kita jaraknya berapa? Misalnya sekitar 9.000 kilometer dari Al-Quds, dari Palestina. Tapi ketika hati kita selalu terkait, selalu doain, selalu berinfak, selalu Aksi. edukasi. Bismillah seperti ini ya. Itu insya Allah juga termasuk mendapatkan keberkahannya. Gitu ya. Ini dari Al-Isra ayat 1. Lanjut. Al-Isra ayat 7. Ini adalah janji bahwa Palestina, bahwa Masjid Al-Aqsa itu akan kembali dibebaskan atau dimenangkan oleh umat Islam. Janji Allah. Janji Allah. Boleh dibacakan Nabila? Al-Isra ayat 7, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu masukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Ini salah satu janji Allah kemenangan bagi Masjid Al-Aqsa. Jadi ketika datang hukuman kejahatan yang kedua. Nah, wallahu alam nih, ini sebenarnya kita udah sampai hukuman kejahatan yang keberapa. Ada yang mengatakan kalau serangan 7 Oktober ini ya, ada yang menafsirkan ini kejahatan yang pertama, hukuman bagi kejahatan yang pertama. Tapi wallahu alam kita nggak pernah tahu. Tapi yang harus kita yakini adalah one day ayat ini akan terlaksana, akan terbukti. Kita nggak tahu kapan, apakah kita masih hidup, apakah kita jadi saksi sejarahnya melihat bagaimana musuh-musuh itu, penjajah-penjajah itu suram wajahnya dan dihancurkan. Kemenangan itu kembali. I want to see it. I want to see it. Ya. Manusia itu punya sifat tergesa-gesa ya. Jadi kita selalu pengen, mana nih, kapan nih menangnya, kapan nih kalahnya gitu kan. Kita punya perasaan kayak gitu. Tapi yang harus kita yakini adalah kemenangan tuh pasti. Dan yang difokuskan adalah apa yang sudah kita lakukan untuk mencapai kemenangan itu. Atau juga dia mengatakan saham-saham apa yang kita tanam untuk kemenangan itu. Jadi kalaupun kita mati dan gak ngelihat Masjid Al-Aqsa dibebaskan, ada saham kita di sana. Ada kontribusi kita dalam perjuangan pembebasan itu yang sudah kita lakukan. Dan itu akan luar biasa, amalan dan pahalanya akan luar biasa gitu. Ketika kita jadi termasuk anak tangga ke sana. Gitu. Tapi ini janji. It's coming, tapi nggak tahu kapan. Bisa jadi dalam waktu dekat ini. Tapi yang harus kita yakini, one day akan kalah. Kita akan. Soalnya ini kan pertempuran akhir zaman ya. Iya. Kita sudah di akhir zaman. Kita di akhir zaman. Dan ketika ini menang, berarti udah dekat dengan kiamat. Jadi memang panjang. Iya. Akan panjang, dan kesabarannya, perjuangannya harus sepanjang itu juga. Gitu, makanya luar biasa kalau kita ngelihat kesabaran dan perjuangannya para pejuang di Palestina, pejuang di Gaza. Karena kan mereka yakin banget sama janjinya Allah, yakin banget sama apa yang ada di Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang Palestina itu akan menang, akan dibebaskan, Al-Aqsa akan dibebaskan, ya udah itu yang mereka yakini. Mau hari ini rumah mereka dihancurin, mau hari ini mereka kehilangan 70 keluarganya, ada kan itu tuh ya. Mau hari ini kaki mereka buntung, gak bisa dihancurin jiwanya. Harapan mereka tuh gak bisa dihancurin, karena yang pengen dihancurkan sama Israel sebenarnya kan adalah
semangat dan harapan-harapannya orang Palestina itu yang mau dihancurin kan. Makanya mereka dikurung, yang Gaza dikurung. Yang di tepi barat juga dipasangi tembok-tembok tinggi kan, dikurung-kurung juga. Kemudian dimasukin penjara para penjaga Al-Aqsa dan orang-orang yang ada di Gaza juga. Itu kan banyak yang jadi tawanan dan dimasukin penjara dengan siksaan yang luar biasa kejam. Itu kan alasan akhirnya mau menghancurkan harapan dan semangat orang-orang Palestina. Mana bisa. Ketika orang ngelihat, oh temen gue masuk penjara gara-gara speak up tentang Palestina nih. Sampai kurus kering, sampai mungkin ada yang trauma dan sebagainya. Kalau orang gak kuat-kuat banget alasannya, pasti dia ikut mundur juga. Iya. Wah dia sampai kayak gitu, gue diem aja deh gitu kan. Kalau kita gitu kan. Iya, aku gitu Misalnya tuh ada yang kayaknya. speak up, terus misalnya tiba-tiba gue masuk penjara, mungkin akan ada banyak yang jadi silent. Kalau sampai pressure-nya kayak gitu. Nah itu yang gagal dilakukan oleh para penjajah itu. Jadi mau dengan tekanan sejahat apapun, tetap semangat itu akan selalu berkobar. Harapan kemenangan itu tuh kayak ada di depan mata mereka. Mereka sangat-sangat yakin. Makanya mereka perjuangannya bisa sangat lama. Kalau kita kan menghitungnya sekitar 70 tahunan ya dari 1948. Kalau mereka menghitungnya 100 tahun dari pertama kali orang-orang Yahudi itu bermigrasi ke Palestina. Jadi perjuangan mereka sudah selama itu, berpuluh-puluh tahun, dan mereka masih semangat dan mereka tidak tumbang. Inilah kerennya akidah, inilah kerennya janji Allah dalam Al-Quran. Masya Allah. Lanjut. Gue gitu tuh. Tadi Gampang yang gampang mundur. Gampang mundur ya Allah. Ya, gue jangan juga. enggak Bun. Jangankan karena ngelihat orang lain yang menderita, misal speak up soal Palestina terus terjadi sesuatu dengan dirinya. Gue aja yang baca news, gue sering bilang kan, gue ngebaca news apa gitu langsung destruktif di diri gue. Langsung udah gue banting handphone, bye. I can handle it. I cannot handle it. Jadi gue langsung jadi stres banget. Ya kepikiran. itu ya kan tidak terpaut kali hatinya saat itu dengan Al-Quran. Astagfirullah. But that's me. Ya ada, gue juga ada masa-masanya kalau jauh dari Al-Quran, ya pengennya ngurusin diri sendiri aja. Gak peduli sama yang di Palestina, gak peduli sama yang orang lain. Jadi sangat mendewa-dewakan hawa nafsu. Gue ditanyain sama temen nih, gue gak ada ngepost sama sekali soal All Eyes on Rafah. Tau gak, gue stuck di kepala gue hingga hari ini sama yang Beheaded Baby. Gue gak bisa menghapus itu di kepala gue, ngebuat gue gak sanggup untuk membaca berita apapun soal Palestina. Sampai akhirnya kita mau bikin ini. Masya Allah. Astagfirullah. Itu gue Alhamdulillah Allah menakdirkan untuk kita membuat ini, Bun. Kalau nggak, gue bener-bener nggak ada post apapun. Karena berat ya. Berat banget gue gue se-fragile buat kita gitu. ya. Jadi jihadnya kita kan jihad media sosial, jihad harta, jihad doa. Ya mungkin levelnya masih di sini. Makasih ya Bun udah ngajakin. Segini aja berat ya. Iya, astagfirullah. Jihad garis letoy. Ya bismillah, kita jalankan yang terbaik. Nah ada juga di-mention di Quran Surat Ali Imran ayat 35. Ini bagaimana Allah nge-capture kisahnya Ibunda Maryam. Hannah ketika beliau menazarkan bayi yang ada di dalam perutnya menjadi seorang muharraran, menjadi seorang yang akan berbakti, membaktikan dirinya, mewakafkan dirinya di Masjid Al-Aqsa. Ini juga jadi salah satu bukti kalau ternyata segitu berkahnya ya perjuangan di dalam Masjid Al-Aqsa ini. Sampai seorang ibu yang dia baru menazarkan nih, itu udah mendapat keberkahan yang luar biasa. Yang ketika bayinya lahir, tidak lama kemudian kan ayahnya meninggal, ya, Imronnya meninggal sehingga menjadi single parent. Tapi yang langsung mendidik Maryam
menjadi seorang muharraron, bahkan lebih dari itu, adalah seorang nabi. Adalah Allah langsung yang menjaga dan mendidik seorang ibunda Maryam menjadi seorang yang suci, orang yang ilmunya luar biasa, menjadi ibunda dari seorang nabi. Jadi diajarkan, diasuh, dan diajarkan oleh Nabi Zakaria. Kemudian melahirkan seorang nabi juga, itu kebayang gak keberkahan dari ibunda Maryamnya tuh sampai anak cucu. Gitu. Jadi ini juga jadi salah satu mungkin motivasi buat kita. Percayalah ketika kita melakukan sesuatu untuk Al-Aqsa di dalam hidup kita, Allah hadirkan keberkahan di sana. Kebaikan yang bertambah-tambah. Jadi untungnya buat kita sendiri sebenarnya ketika kita berjihad, jihad letoy ini. Semua untungnya buat kita. Jadi harus bersyukur ketika kita ada di sini. Yeay, alhamdulillah. Lanjut. Nah, di Al-Baqarah ayat 143 ini tentang kiblat pertama. Al-Aqsa itu kiblat pertamanya umat Islam. Ini ayat yang menyebutkan tentang perpindahan kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Ini dulunya madhab sini nih, Masjid Al-Qibli, salah satu masjid di komplek Masjid Al-Aqsa. Kan ada Masjid Al-Qibli, ada Qubatus Sakhra. Nah, dulunya menghadap ke Masjid Al-Qibli ini kita sholatnya. Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Allah pindahkan ke Masjidil Haram. Kenapa dipindahin? Kalau di sini sebagai ujian buat Rasulullah dan para sahabatnya. Siapa yang hatinya benar-benar sesuai dengan perintah Allah, mana yang masih ada alasan-alasan lain. Kalau orang-orang Yahudi dulu, mereka kan bangga banget ya. Karena Masjid Al-Aqsa tuh dulu Bani Israel kan. Sehingga ketika mereka menghadap, umat Islam saat itu masih menghadap Masjid Al-Aqsa, itu sering dibully. Wah, itu kan dulu tempat kiblat kita, berarti duluan kita dong gitu. Oke. Akhirnya dipindahin sama Allah. Ada gak sih? Di ayat 144-nya ya, yang Rasulullah itu sering menengadah ke langit. Karena itu sering dibully sama orang-orang Yahudi. Karena nah, ketika pindah kiblatnya ke Masjidil Haram, baru kelihatan tuh mana yang dia ini benar-benar menuruti perintah Allah sesuai dengan wahyu, mana yang masih ada keinginan-keinginan lain. Yang benar-benar samina wa ta'na ya. Jadi tetap luar biasa ya ketika dulunya Masjid Al-Aqsa tuh kiblat pertama, berarti memang sesuatu hal yang sangat-sangat suci juga di mata Islam. Oke. Lanjut. Nah, dari segi hadis, ini tadi ya udah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Ini hadisnya. Ada spesifikasi gak kenapa Allah memerintahkan untuk membangun Masjid Al-Aqsa? Nggak ada. Nggak ada ya? Atau gue yang nggak tahu ya. Oke. Ya, di riwayat Muslim nomor 520. Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, masjid mana yang pertama kali ada di muka bumi? Jawab beliau, Masjidil Haram. Aku berkata, terus masjid apa lagi setelahnya? Jawab beliau, Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya, berapa jarak antara keduanya? Beliau menjawab, sekitar 40 tahun. Tempat mana saja yang kau dapati untuk sholat, maka sholatlah karena itu masjid. Itu 40 tahun berjalan kaki dengan unta? Wallahu alam. Apakah jarak pembangunannya Jarak dari pembangunannya. bangun Masjidil Haram, kemudian setelah 40 tahun setelahnya dibangun Masjid Al-Aqsa. Oke. Wallahu alam, kita juga nggak tahu bentuknya gimana dulu ya zaman Nabi Adam, masjid tuh bentuknya seperti apa. Yang minta tolong. Lanjut. 1 dari 3 masjid suci umat Islam. Tadi juga udah sempat di-mention ya. Ini keutamaannya. Keutamaan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali dibanding
Masjid di yang masjid biasa, lain. di Masjid Nabawi 1000 kali, di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa 500 kali. Oh, lebih keutamannya lebih banyak pahalanya dibanding Masjid Nabawi ya? Enggak. Masjid Nabawi 1000. Masjidil Haram Masjidil 100 Haram ya, ribu, 100.000. 1500. Di Masjid Al-Aqsa 500 kali. Tapi tetap Masya luar Allah. biasa. Gitu, ini yang harus jadi pola pikir kita. 1 dari 3 masjid suci umat Islam. Anehnya kalau kita lihat umat Islam saat ini seakan-akan terlupakan gitu Masjidil Aqsa-nya. Kalau Masjidil Haram sama Masjid Nabawi ada sesuatu hal terjadi di sana, pasti gempar banget, heboh banget. Dulu pernah di tahun berapa ya, ada bom di Masjid Nabawi. Ya itu kan heboh banget, wah langsung panas semua dunia media sosial. Tapi ketika Masjid Al-Aqsa ini ada bom, jamaahnya ditembakin, ya segelintir orang aja yang speak up, nggak sampai mayoritas dari umat Islam. Gitu kan. Dan kondisinya saat ini dijajah dengan sangat luar biasa dan dinistakan dengan ritual-ritual Talmudiyah di sana. Jadi jamaah umat Yahudi yang ada di Masjid Al-Aqsa itu kondisinya lebih banyak daripada jamaah muslimnya. Jamaah muslim. Ada hari-hari tertentu ya. Walaupun kalau Ramadan itu bisa sampai ratusan ribu. Tapi banyak juga di hari-hari tertentu jamaah umat Yahudi yang lebih banyak ada di Masjid Al-Aqsa dibandingkan jamaah muslimnya. Bayangkan Masjidil Haram dijaga sama polisi-polisi Israel. Bayangkan Masjidil Haram orang-orang lagi tawaf ditembak-tembakin. Ada ritual Talmudiyah di sana. Kemudian di bawahnya dibangun terowongan-terowongan. Kan pasti kita marah banget. Ya, harusnya itu juga yang kita rasakan ketika Masjid Al-Aqsa hari ini kondisinya terjajah. Gitu. Lanjut. Nah, ada perintah Rasulullah untuk berinfak ke Masjid Al-Aqsa. Ini harus jadi semangat kita juga ya untuk berinfak. Ada di hadis riwayat Ahmad. Beliau bertanya, bagaimana pendapat Tuhan jika seorang tidak mampu untuk datang ke sana? Ini hadisnya dipotong. Jadi ada sahabat Rasulullah yang bertanya tentang fatwa Masjid Al-Aqsa. Ya Rasulullah, kita harus ngapain nih sama Masjid Al-Aqsa? Kata Rasulullah, kalau mampu datang ke sana. Kalau nggak mampu gimana? Misalnya sekarang kita belum mampu datang ke sana. Kata Rasulullah, hendaklah dia menginfakkan minyak untuk penerangan di sana, karena barang siapa yang memberikan minyak untuk penerangan di dalamnya, maka ia seperti orang yang melaksanakan sholat di dalamnya. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk berinfak ke sana. Terangin, kalau nggak bisa terangin masjidnya dengan minyak-minyak. Sekarang implementasinya kayak gimana? Ada banyak banget karena sekarang kondisinya terjajah. Bisa dengan menghidupkan halakoh-halakoh Quran di sana. Ada programnya tuh agar Masjid Al-Aqsa penuh dengan umat Islam yang menghafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran di sana. Ada program untuk para penjaga Al-Aqsa-nya. Para penjaga Al-Aqsa kan sangat-sangat berat menjadi mereka, sangat butuh support finansial. Pertama, banyak para penjaga Al-Aqsa yang ketika mereka ketangkap, salah satu hukumannya tuh denda. Ada yang sampai 90 juta kalau dirupiahkan. Ketangkap karena menjaga Al-Aqsa. Karena aksi protes, kalau kita lihat di Eye on Palestine, mereka setiap hari Jumat misalnya di sekitar Al-Aqsa, kemudian biru, bidam, nafdi kayak Aqsa. Atau ketika ada orang-orang Yahudi itu yang lagi beribadah di Masjid Al-Aqsa, mereka sekedar takbir, Allahu Akbar untuk ngasih tahu ini punya umat Islam, lo ngapain di sini? Ditangkap, dipenjara, mereka punya konsekuensi yang besar untuk kehidupan mereka. Ada yang denda 90 juta, kayak Hanadi Halawani. Itu yang aku baca, denda 90 juta. Ada juga yang menjadi janda karena suami-suaminya dipenjara. Bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun. Jadilah dia harus menghidupi anak-anaknya. Dan biasanya kalau keluarga Palestina anak-anaknya tuh banyak.
4 tuh termasuk dikit ya, kalau kita kan 2 cukup. Iya ya, Masya Allah. Tapi kalau mereka karena memang anak itu merupakan perjuangan dari mereka, itu bisa 6, bisa 7. Itu gue nggak paham dengan cara berpikir yang luar biasa itu ya. Kita tuh di sini banyak anak tuh, ya dulu ada istilah banyak Iya. anak banyak rezeki, tapi orang zaman sekarang justru banyak anak kayak banyak sulit rezeki gitu, sulit butuh banyak uang, banyak biaya. Itu gimana kondisi terjajah punya anak yang banyak tuh Jadi mind blowing janda. banget, jadi janda mind blowing banget gitu. Masya Allah. Wow. Iya, aku juga luar biasa sih. Kalau kita kan mikirnya mungkin ini bagian dari bab ikhtiar dan tawakal ya. Tapi kalau dengan keimanan yang rendah, kita mudah sekali untuk berpikir, aduh kalau gue punya anak 2, kalau punya anak 3, gimana sekolahnya, gimana itu jadi seterusnya kan ya. Tapi kalau mereka ya udah sesimpel anak itu adalah generasi yang melanjutkan perjuangan Palestina selanjutnya, dan mereka akan berjuang untuk itu. Walaupun dengan tekanan yang luar biasa besar, kesulitan finansial yang sangat-sangat besar. Ya, makanya salah satu programnya itu membiayai para janda karena perjuangan itu. Gitu. Terus secara pekerjaan juga mereka sulit. Menjadi orang Palestina di Al-Quds, di tepi barat, mereka punya banyak sekali diskriminasi karena penjajahan itu. Salah satunya mereka kesulitan untuk bekerja, untuk mencari uang. Jadi lapangan pekerjaan tuh sedikit. Banyak yang akhirnya bekerja di Israel. Karena mereka mau bertahan di Palestina. Jadi kebayang ya dilemanya gimana. Males banget kan sebenarnya mereka ngebantuin Israel. Bayangin ada orang yang kerjanya menjadi kuli bangunan untuk bangun perumahan ilegal Israel di tanahnya sendiri. Itu kan dilema banget. Tapi kalau nggak kayak gitu dia nggak bisa hidup, nggak bisa menjaga Al-Aqsa. Ya jadi hal-hal yang kayak gitu. Makanya support finansial sangat-sangat besar. Kemudian di tepi barat, apalagi di Al-Quds, di dekat Masjid Al-Aqsa itu pajaknya gede banget. Pokoknya pajaknya udah nggak masuk akal deh. Udah sampai bisa berkali-kali lipat dibandingkan orang Israelnya sendiri. Jadi emang sengaja khusus buat penduduk muslim. Kalau lo masih mau stay di dekat Al-Aqsa, pajaknya segini ya. Pada nggak mampu lah mereka bayar. Sedangkan mereka harusnya stay di situ buat ngejagain Masjid Al-Aqsa. Makanya banyak yang menghancurkan rumahnya sendiri. Kebayang nggak sih lo? Rumah sendiri. Ini tanah perjuangan, lo pakai palu yang gede mukulin tembok rumah sendiri sampai hancur, kemudian pergi dari sana. Itu jahat banget. Kenapa menghancurkan rumah sendiri? Kenapa nggak ditinggal aja gitu? Ya supaya nggak ditempati sama penjajah. Karena kalau pakai bulldozernya Israel mereka harus bayar lagi. Allahu Ngeselin Akbar. banget nggak? Mereka bayar lagi ke Israel. Kalau mau dihancurin rumahnya lo bayar segini ya. Kalau nggak bisa bayar lo hancurin sendiri deh. Sampai segitunya. Makanya Rasulullah perintahkan berinfak untuk Masjid Al-Aqsa. Diusahakan ada. Kita upayakan untuk berinfak ke Masjid Al-Aqsa. Lanjut. Oke, ini bab kedua. Ini dia. Ini juga keren banget tau. Banget. Setelah dilihat-lihat sejarah antara Indonesia dan Yang bikin Palestina. gue bangga jadi orang Indonesia. Ternyata founding fathers kita tuh sekeren Yes. itu jiwanya. Yes. Kita bahas sama-sama. Nasionalisme. Mungkin ada yang berpikir, ngapain jauh-jauh bela Palestina. Di sini juga banyak Yang susah, banyak yang nggak ada duit. Tuh, Iya di Papua. benar. Hutan ditebang-tebangin. Mm-mm. Penduduk miskin masih banyak yang terlilit A, B, C, D. Kayak gitu lah ya. Kadang-kadang kita sering dengar kan, ngapain sih lo jauh-jauh? Ngapain sih Palestina? Tetangga lo tuh. Padahal sebenarnya itu semua adalah suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Suatu negara, kalau dia mau bisa bela Palestina, dia mau jadi yang gagah gitu ya,
terdepan, bisa kirim pasukan, bisa kirim rudal. Dia butuh apa? Dia butuh negara yang kuat. Maka kita membantu saudara-saudara kita di Indonesia. Kita menguatkan Indonesia. Kita jadi pribadi yang keren, yang bermanfaat buat sesama. Itu bagian dari pembebasan Al-Aqsa itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak usah dibenturkan, Nggak usah dikotak-kotakin. nggak usah dibenturkan. Lu ngapain ngurusin Palestina, urusin Indonesia aja. Urusin Indonesia juga, Palestina juga. Kita bisa melakukan itu keduanya Bisa bersama-sama. bebarengan. Dan nggak berat juga ya, karena kita siapa sih? Iya kan cuma Bisa-bisanya levelnya kan tadi. Iya. bisa, jadi nggak usah dibentur-benturkan. Oke, lanjut. Ini yang udah sering sekali di-mention bahwa ini adalah di amanat Undang-Undang Dasar aja, di pembukaan aja sudah termention tentang penjajahan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi memang amanatnya di dasar konstitusi kita Yes. itu udah menentang penjajahan. Yes. Cuma kadang yang sering dipelintir adalah isu penjajahannya. Banyak yang menganggap Palestina itu bukan penjajahan, tapi konflik, perebutan wilayah antara Hamas dan Israel. Itu twistnya ke sana. Jadi banyak yang itu cuma konflik doang. Padahal kalau kita lihat sejarahnya nanti di episode kedua insya Allah itu penjajahan, dan harusnya kalau katanya berjiwa nasionalisme harusnya tidak setuju dengan penjajahan itu. Yes. Lanjut. Wah, pecah. Maaf ya. Nanti di ini ya, Nanti di edit ada Bapak editor. Ini adalah anak-anak muda Indonesia 15 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Ya walaupun tampang gayanya kayak tua-tua gitu, tapi mereka tuh muda. Lo ngatain itu? Oh ya, tapi keren ya, gaya-gaya anak muda dulu ya. Keren, asik loh. Kayak punya karisma, wibawa. Yes. Insya Allah ya. Iya, Ini nama perkumpulannya adalah Jong Islamiten Bond, perkumpulan anak-anak muda. Jadi dulu awal-awal Sumpah Pemuda, nah mereka ini salah satu perintisnya. Jadi ada anak-anak muda dulu. Bayangin 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, 1930. 1930 nih anak-anak muda dari berbagai daerah di Indonesia, mereka ngumpul untuk mikirin nasib Indonesia ke depannya gimana. Bayangin sekeren itu anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang gimana? Gitu juga, Bu. Gitu juga insya Allah. Cuman gaungnya aja kadang gak kedengeran. Masya Allah. Masya Allah. Nah, salah satu yang menjadi concern mereka adalah Palestina. Ya, jadi walaupun saat itu Indonesia belum merdeka, mereka masih dengan tekanan penjajah, mereka masih speak up tentang Palestina. Jadi 1930 kan udah mulai itu ya. Israel penjajahannya udah mulai ada isu-isu akan ada negara Israel di sana. Mereka speak up tentang itu. Mereka menentang penjajahan di Palestina. Anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini. Itu jadi dulu aja para founding fathers kita itu udah bisa mikir sampai sana loh. Oke, gue memang lagi kesulitan. Negara gue emang lagi banyak masalah, lagi dijajah. Tapi bukan berarti itu menghentikan kita untuk peduli sama negara lain juga yang lagi dijajah juga. Nah ini, untuk yang suka ngapain mikirin Palestina, mending saudara sendiri gitu. Ya mereka juga saudara. Dan mereka bisa mengerjakan dua-duanya juga. Bisa mengerjakan keduanya. Tetap peduli sama Indonesia. Tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan tetap peduli sama Palestina. Sama Palestina. Gitu, ini salah satu bukti. Oh, dari dulu tuh udah sebesti itu loh. Young Crew Indonesia sebesti dan Palestina. Indonesia dan Palestina. Lanjut. Siapakah dia? Siapakah beliau? Ini juga keren banget. Ini anak muda. Oke. Percaya? I do believe. Tapi nggak tahu ya ini kalau waktu di foto How dia young? umurnya berapa. Dia namanya adalah Abdul Kahar
Muzakkar. Oke. Dia salah seorang cendekia muda Indonesia. Yang waktu itu umurnya 24 tahun. Itu ditunjuk jadi sekretaris konferensi internasional negara-negara muslim gitu lah ya. Oke. Itu usia 24 tahun dia menjadi sekretarisnya. Kenapa dia bisa menjadi sekretarisnya? Karena anak muda ini Abdul Qahar Muzakkar ini dia aktif menulis di Surat Kabar Mesir. Dia kuliahnya di Mesir waktu itu anyway. Dia aktif menulis tentang penjajahan yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi dia aktif melakukan kritik-kritik tentang penjajahan, tentang bagaimana kondisi negerinya. Ya, jadi pertama dia peduli sama Indonesia. Jadi kalau hari ini ada anak-anak muda yang dia kritis sama berbagai Isu. komedi-komedi yang diciptakan oleh para pejabat, ya dari korupsinya lah, dari kedinastiannya lah, lingkungannya lah, dari hukum-hukum yang diterabasnya lah. Ini dari dulu udah seperti itu. Nah, tulisan-tulisan itu dibaca sama Mufti Besar Palestina. Bayangin peduli loh dia. Mufti Besar Palestina Syekh Amin Hussaini. Dia ngebaca dan melihat, wah ini anak muda yang luar biasa. Dan perjuangannya sama nih. Sama-sama negara yang lagi dijajah dan mereka saling peduli satu sama lain. Diajak ke jadi sekretaris itu konferensi internasional, dan Abdul Qahar Muzakkar ini dia menggalang dukungan dari negara-negara yang ikut, Palestina salah satunya, dan negeri-negeri muslim itu menggalang untuk bisa mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi memang dari dulu tuh udah mereka saling support, saling membantu, saling peduli. Bayangkan Mufti Amin Hussaini ini, dia juga kondisinya gak dalam kondisi yang mudah. Dia itu buron loh. Lagi buron sama penjajah Inggris yang saat itu lagi menguasai Palestina. Lagi buron, lagi dikejar-kejar, tapi karena begitulah perjuangan. Ini dua-duanya perjuangan yang sama. Yang insya Allah ketika dua-duanya muslim, ini sama-sama jihadnya mereka dan mereka saling support satu sama lain. Dan ada juga yang keren. Jadi Abdul Qahar Muzakkar ini pernah ada kesulitan finansial untuk dia kuliah, meneruskan kuliahnya. Dan yang membantunya adalah salah satu pejabat juga di Palestina. Namanya dia Ali Taher. Jadi dia orang kaya. Ali Taher guys. Ali Taher. Dia salah seorang saudagar, terus orang yang berpengaruh juga di Palestina, dan dia membantu Qahar Muzakkar. Jadi sudah sangat tolong-menolong banget lah. Nah lanjut, ada lagi nih lanjutannya. Nah, ini beliau. Ini ketika Hussaini. Iya, ini yang tengah. Syekh Amin Hussaini, Mufti Besar Palestina. Nah, ini yang di sebelahnya Ali Taher ini, Muhammad Ali Taher. Dia dari Palestina yang tadi saudagar, yang ngebantuin Abdul Qahar Muzakkar dalam kuliahnya. Nah, kalau ini saat Indonesia, saat atau sebelumnya, pokoknya di 1945. Di 1945 negara Mesir sama Palestina negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan itu sangat-sangat penting, krusial, dan sangat berpengaruh bagi kekuatan Indonesia itu sendiri. Jadi makin banyak diakui sama negara-negara yang lainnya, makin kuat posisi kemerdekaan Indonesia. Dan mereka juga, ya mahasiswa-mahasiswa ini nih, anak-anak muda ini bersama Mufti Amin Hussaini, bersama Ali Taher dari Palestina, mereka menggalang dukungan juga ke negara-negara di Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Gitu. Jadi luar biasa, mereka saling dukung satu sama lain. Dan Indonesia punya hutang yang sangat besar sebenarnya. Ya bayangin, mereka ngebantuin kita untuk merdeka di saat mereka lagi dijajah. Di saat Mufti Amin lagi buron. Emang dari dulu udah gak make sense kelakuannya ya.
Masya Allah. Jadi ternyata kalau Palestina itu mereka kondisinya sedang bisa membantu orang, bisa membantu negara lain, mereka bakalan bantu. Sekarang aja kondisinya udah makin ditekan kan. Jadi kelihatannya kayak mereka yang dibantu terus. Tapi ternyata kalau kita lihat sejarah, dia posisinya di tahun 1945 itu 3 tahun sebelum Israel berdiri, benar lagi penjajahan, tapi kondisinya tidak setertekan sekarang. Mereka kalau masih bisa bantuin orang, masih bantuin orang lain. Coba di next deh. Sebelumnya. Nah, Ali Taher ini ketika Indonesia merdeka, dia menguras semua rekeningnya di Bank Arabia, kemudian dikasih kepada perwakilan dari Indonesia, PPKI, Panitia Perumus Kemerdekaan Indonesia. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Bayangin sampai seperti itu dukungannya. Ya kita juga nggak tahu ya berapa nominalnya. Tapi yang dia lakukan, ini semua uang yang ada di bank saya, silakan kamu bawa kembali ke Indonesia untuk membantu persiapan kemerdekaan di sana. Inilah bukti jihadku untuk membantu kemerdekaannya Indonesia. Ini nggak ada di dalam buku sejarah kita SD. Ini serius. Masya Allah. Saudagar Ali Taher, dia pemilik media gitulah. Oke. Jadi orang yang uangnya banyak tapi infaknya juga luar biasa. Kayak kalau dipikir-pikir ngapain ya dia bantu-bantuin? Iya, ngapain ya? Ngapain dia nguras-nguras tabungannya? Masya Allah. Karena apa ya, mindsetnya sama-sama jihadnya itu kali ya, jihad membela negeri-negeri muslim. Jadi waktu dia nguras tuh kondisinya Indonesia lagi ada agresi militer kedua, lagi diserang sama Belanda. Masya Allah, ini jiwa-jiwa kesatria yang luar biasa yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Keren ya? Iya. Ya Allah. Ada gak kita sekarang nguras tabungan buat bantu Palestina? Ada, gue kenal beberapa orang. Ada. Yang hidupnya sangat-sangat sederhana padahal tiap bulan gajinya gede. Ada. Ya, lanjut. Kemudian ini ya, Bapak proklamator kita juga memang sejak dulu itu pro sama kemerdekaan Palestina. Ini quote-nya Insinyur Soekarno di tahun 1962. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Dan alhamdulillah sih konsisten ya sampai sekarang pemimpin-pemimpin Indonesia masih itu pro sama Palestina. Alhamdulillah ya. Jangan sampai ada hubungan terlarang. Hubungan haram. Gitu ya. Ada lagi nggak? Kayaknya udah selesai. Ya itu dari sisi nasionalisme ada banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita lihat tentang sejarah bangsa Indonesia dan bangsa Palestina. Sangat-sangat bestie, sangat-sangat saling tolong menolong dan berjiwa kesatria. Bukan berarti ketika kita ada masalah kita nggak bisa nolong orang lain. Justru ketika kita nolong orang lain, insya Allah Allah bantu selesaikan masalah-masalah dan urusan kita. Tapi beneran nggak make sense kelakuannya. Baik banget ya. Iya. Ya kan mereka terjajah juga karena awalnya ketika bangsa Yahudi bermigrasi juga silakan datang gitu-gitu kan? Gitu Gak kan? gitu juga gitu sih. Gak sih? Kayak welcome banget gak sih ya? Bukan welcome banget ya. Kalau dari zamannya Umar bin Khattab itu memang disediakan sekitar 2-3% gitu buat umat Yahudi. Oke. Tapi gak sampai dipersilahkan juga. Nah tapi kalau udah zaman penjajahan 1917 ada Balfour itu perjanjian Balfour. Karena dimenangkan oleh Inggris, kemudian Inggris membolehkan orang-orang Yahudi Eropa migrasi ke Palestina. Itu ada pembiayaan yang sangat besar. Jadi dibeli tanah-tanahnya. Oh, oke. Nah dulu nggak mikir kalau itu tuh penjajahan. Mereka mikir ya udah ada orang jual mau beli tanah aja. Tanah gue ya gue kasih. Maka dulu sampai ada fatwa dari ulama haram. Ini kayak sekarang ya boikot. Haram menjual tanahnya ke orang-orang Yahudi. Dan itu juga bukan keren banget ya, luar biasa banget gitu. Duit mereka, pengumpulan dana mereka untuk akhirnya perlahan-lahan
memploki tanah-tanah Palestina. Itu dibahas di episode kedua insya Allah. Insyaallah. Tentang sejarah Palestina. Gitu ya, itu jadi alasan kenapa kita membela Palestina. Dari segi akidah, Al-Quran, hadis, bagaimana Rasulullah, bagaimana sirah dahulu. Dan bagaimana dari sisi nasionalismenya ada alasan yang sangat-sangat kuat untuk kita tetap membersamai Palestina sampai akhir hayat kita, sampai Palestina merdeka insya Allah. Amin ya Allah. Akan merdeka kan Bun? Insya Allah. Insya Allah. Pasti. Janji Kalau- Allah yang pasti. Kalau lo sendiri ada nggak alasan yang cuman lo sendiri yang punya, kayak lo nggak mau, lo akan terus berjuang buat Palestina selain yang ada di sini tadi, yang diri lo sendiri, kalau hidup dan mati gue sampai akhir hayat tuh akan membela Palestina, ada nggak? Sejauh ini sih kalau motivasi atau yang menggerakkannya biasanya dari sisi kemanusiaan itu. Kalau melihat bagaimana genosida yang terjadi itu kan yang akhirnya nge-trigger kita untuk bergerak. Tapi kalau aku ngerasain sih untuk bisa istiqomah dengan berbagai fase hidup yang terjadi, apa yang ada dalam Al-Quran. Ada postingannya Yakin Institute, ngikutin gak? Jadi beliau tuh bilang salah satu cara buat kita selalu bela Palestina adalah dengan menghidupkan Qiyamul Lail kita. Karena dengan menghidupkan Qiyamul Lail, keimanan kita bertambah, kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan menjalani apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Jadi sesuatu hal yang gak bisa terpisahkan Nggak sih bisa terpisah. untuk seorang muslim, antara Palestina dan kedekatan dia dengan Al-Quran, kedekatan dia dengan Allah akan sangat-sangat berpengaruh. Oke, Masya Allah. Oke, alhamdulillah kira-kira itu aja kali ya. Iya. Terus boykot guys. Terus boykot, Terus kalau ada yang donasi. mau diskusi dan ada yang mau bertanya, menambahkan karena ini nggak live ya, boleh di kolom komentar. Insya Allah kita diskusi bareng-bareng. Insya Allah. Jika ada ide-ide, gagasan atau apa, boleh banget. Dan insya Allah kita membuka donasi buat Palestina. Bener. Ada di Sini. terus Nandi kaget. Ada di sini. Ya insya Allah Di kita sini buka juga bisa. donasi. Bekerja sama dengan Smart Satu Tujuan ya untuk Smart Satu penyalurannya. Semoga sedikit yang bisa kita berikan bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita di Palestina dan tentunya buat kita sendiri untuk keberkahan di dalam hidup kita insya Allah. Insya Allah. Oke. Terima kasih Bunda. Sama-sama Nabila. Terima kasih juga teman-teman. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sekian. Insya Allah. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di episode 2 dengan, bisa nggak dikasih tahu siapa? Episode kedua masih denganku Masih denganmu? Masih denganmu? tentang Nanti sejarah ngomongin penjajahan Palestina. Sejarah penjajahan Palestina. Kayaknya lebih ke pelajaran dari sejarah penjajahan Palestina. Oke, insya Allah nanti kita ketemu lagi di episode 2 masih bareng Farah Kolita dan Rizky Nabila Hasibuan yang paling oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.